salam, dan bahagia. Berikut tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif dari saya Dewi Sekarsari, SPDGR, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Manggarai Barat, dengan fasilitator Ibu Siwi Sugiharti Retnaningsih SPD dan pendamping Bapak Martinus Olarain SSI GL. Kasus 1. Aileen adalah seorang siswi kelas 9 di SMP Negeri 1 Lembor. Aileen merupakan anak keturunan Cina Manggarai dan Cina Ende. Sejak kecil dia memiliki hobi menari. Pada bulan Agustus ini, sekolah akan menampilkan tarian daerah dalam rangkaian acara hiburan setelah pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Satu kelompok tari beranggotakan 6 orang siswi. Aileen ingin bergabung membawakan tarian khas Manggarai. Namun, Maria agak kurang senang dan tidak setuju jika Aileen bergabung membawakan tarian khas Manggarai karena merasa Aileen bukan keturunan asli Manggarai. Maria menyampaikan rasa tidak setujunya dengan membentak Aileen secara langsung dan menyuruh Aileen untuk mengundurkan diri serta tidak bergabung untuk membawakan tarian khas Manggarai. Perbuatan Maria sangat menyakiti perasaan dan membuat Aileen malu. Keesokan harinya, Ibu Dewi mengumpulkan semua siswi yang sudah mengajukan diri untuk membawakan tarian khas Manggarai. Namun, Aileen tidak datang. Ibu Dewi pun bertanya, "Apakah kalian tahu di mana Aileen?" Dari kelima siswi yang datang, hanya Maria saja yang tidak menjawab dan hanya menundukkan kepala. Ibu Dewi menyadari ada yang tidak beres antara Maria dan Aileen. Akhirnya, Ibu Dewi meminta tolong kepada keempat siswi selain Maria untuk memanggil Aileen. Aileen pun datang memenuhi panggilan Ibu Dewi. Raut muka Maria seketika berubah seperti tidak senang dan memendam amarah. "Maria, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Apakah kamu ada masalah dengan Aileen?" Mendengar pertanyaan Ibu Dewi, akhirnya Maria pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya karena keikutsertaan Aileen dalam kelompok tari khas Manggarai. "Ibu, saya kurang senang jika Aileen ikut dalam kelompok tari khas Manggarai. Kemarin saya membentak Aileen dan menyuruh dia agar tidak bergabung dalam tim tari khas Manggarai." Maria, membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan mempertahankan diri adalah hal yang penting. Maria tertunduk mendengar nasihat Ibu Dewi. "Maria, apakah kamu ingat apa keyakinan sekolah yang telah disepakati dan apakah kamu meyakininya? Serta bersedia meminta maaf juga sekaligus memperbaiki kesalahan yang telah kamu lakukan terhadap Aileen?" Maria pun akhirnya mengangguk dan Ibu Dewi berbalik bertanya kepada Aileen, "Aileen, hal apa yang bisa dilakukan Maria untuk memperbaiki masalah ini?" "Saya ingin diterima menjadi anggota kelompok tari khas Manggarai. Saya ingin mengembangkan hobi saya dan mempelajari lebih banyak lagi budaya Manggarai." "Maria, apa yang akan kamu lakukan untuk membuat Aileen diterima dalam kelompok tari khas Manggarai?" Maria pun berpikir sejenak. Bagaimana jika Aileen tampil sendiri membawakan tarian khas Manggarai yang lain? Kalau Aileen tampil sendiri, berarti Aileen belum diterima dalam kelompok. Sedangkan untuk penampilan tarian di HUT RI ke-77 ini,
Yang diminta adalah tarian kelompok. Bagaimana jika kamu bersama-sama keempat anggota kelompok tari yang lain menerima Aileen sebagai anggota kelompok dan membawakan tarian bersama satu tim? Bersediakah kamu? Maria tampak ragu-ragu. Saya yang mengajak, Ibu. Apakah saya juga yang harus membujuk teman dalam satu kelompok untuk menerima Aileen dalam kelompok tari khas Manggarai, Ibu? Apakah kamu bersedia menurunkan ego dan berpikir terbuka? Maria berpikir sejenak sembari memandang Aileen. Baik, Bu, saya bersedia. Namun, siapa yang membantu saya menjelaskan ke teman-teman satu kelompok tari? Saya siap mendampingi dan memantau kalian berlatih menari sampai tampil di acara HUT RI ke-77. Maria kembali terdiam sejenak, memandang Aileen yang menundukkan kepala. Akhirnya Maria mengangguk tanpa menyetujui dan sepanjang hari itu Maria belajar untuk mengolah perasaan dan pikirannya, serta menjelaskan kepada teman satu kelompok tari agar dapat berlatih bersama Aileen dan membawakan tari khas Manggarai dengan baik. Terakhir kali terlihat Maria, Aileen, dan keempat anggota tim tari khas Manggarai berlatih bersama dan bergembira bersama dalam latihan. Dokumentasi latihan. Dokumentasi tampil. Ini adalah dokumentasi ketika tim tari khas Manggarai tampil di acara HUT RI ke-77. Mereka tampak kompak menari. Analisis dari kasus pertama pada tahap segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, Ibu Dewi menanyakan kepada Maria mengapa dia merasa marah dengan Aileen. Pada tahap restitusi menstabilkan identitas, tampak pada kalimat ketika Ibu Dewi berkata, Maria, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Apa kamu ada masalah dengan Aileen? Kemudian tampak juga pada kalimat, Maria, membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan mempertahankan diri adalah hal yang penting. Tahap segitiga yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Ibu Dewi menanyakan kepada Maria dan Aileen tentang langkah-langkah restitusi apa yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Tahap ini tampak pada kalimat ketika Ibu Dewi menanyakan kepada Aileen hal apa yang bisa dilakukan Maria untuk memperbaiki kesalahannya. Dan Aileen menjawab bahwa Aileen ingin tampil satu kelompok di tari khas Manggarai. Dan Ibu Dewi bertanya kepada Maria apa yang dapat Maria lakukan untuk membuat Aileen diterima dalam kelompok tari khas Manggarai. Tahapan selanjutnya pada segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Tahapan ini tampak pada ketika Ibu Dewi menanyakan tentang keyakinan sekolah. Maria menyadari kesalahannya dan siap meminta maaf kepada Aileen serta siap meyakinkan teman satu kelompok untuk menerima Aileen berlatih dan membawakan tarian khas Manggarai bersama-sama. Tahap ini tampak pada kalimat, Maria, apakah kamu ingat apa keyakinan sekolah yang telah disepakati? Apakah kamu meyakininya dan bersedia meminta maaf juga sekaligus memperbaiki kesalahan yang telah kamu lakukan terhadap Aileen? Nilai kebutuhan yang diperlukan oleh Maria adalah penguasaan.
Posisi kontrol yang dipraktikkan oleh Ibu Dewi yaitu manajer. Posisi kontrol Ibu Dewi adalah manajer, terlihat dari Ibu Dewi menanyakan tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati. Kemudian meminta Maria memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Aileen. Di samping itu, Ibu Dewi mengajak untuk menganalisis kebutuhan Aileen, yaitu ikut serta dalam kelompok tari khas Manggarai. Dari kebutuhan ini, Ibu Dewi memberikan tanggung jawab kepada Maria untuk memperbaiki kesalahannya, sekaligus memberikan pengalaman belajar baru kepada Maria untuk belajar menahan emosi, serta ego, dan berpikiran terbuka. Ibu Dewi juga membuat hubungan mereka lebih harmonis dari sebelumnya. Maria dikuatkan dengan mengembalikan keyakinan sekolah dan motivasi intrinsik. Dalam penyelesaian kasus di atas, yang dikuatkan adalah Maria. Maria dikuatkan pada keyakinan sekolah yang telah disepakati, yaitu saling menghormati dan menghargai. Maria dikuatkan setelah dia diberikan tanggung jawab memperbaiki hubungannya dengan Aileen, menjelaskan kepada anggota kelompok tari untuk menerima Aileen dan berlatih bersama kembali. Maria juga dilatih menjadi manajer bagi dirinya sendiri dan menyadari akan kesalahan yang dibuatnya. Dan dengan tulus bisa menunjukkan perubahan, mengakui kesalahan dan menebusnya. Mengaitkan keyakinan lebih tinggi. Yang mengaitkan keyakinan lebih tinggi adalah Ibu Dewi dengan mengaitkan keyakinan Maria pada keyakinan yang lebih tinggi, yaitu bertanggung jawab, saling menghormati dan menghargai. Ibu Dewi memberikan ruang kepada Maria untuk berubah melalui bimbingannya, memberikan waktu untuk memperbaiki kesalahan dengan bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian Ibu Dewi juga memberikan kesempatan kepada Maria untuk menahan emosi dan ego serta berpikiran terbuka, sehingga ada perubahan sikap menjadi lebih baik yang berasal dari diri sendiri. Semua pihak terpuaskan mulai dari Maria, Aileen, dan Ibu Dewi. Maria terpuaskan karena akhirnya bisa lebih menyadari tanggung jawab akibat perilakunya dan diperlakukan dengan nyaman, tidak dipojokkan, keyakinan dikuatkan dan memperoleh pengalaman baru. Aileen puas akhirnya dia bisa belajar serta membawakan tarian khas Manggarai di acara hiburan pada upacara HUT RI ke-77 dan kebutuhannya sudah terpenuhi. Ibu Dewi dapat melakukan posisi kontrol manajer, yaitu sebagai mentor berbuat sesuatu bersama murid, membantu murid mengatur dirinya sendiri melalui bimbingan yang mengarahkan murid menunjukkan perubahan tingkah laku. Nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah yang dituju dalam kasus ini adalah berkebinekaan global. Testimoni dari Maria. Saya merasa lega karena sudah bercerita kepada Bu Dewi. Saya juga akan meminta maaf kepada Aileen dan berlatih menari bersama dengan anggota tim. Terima kasih Bu Dewi sudah mendukung saya dan sudah menyadari kesalahan saya. Saya siap memperbaikinya. Kasus 2. Aldo adalah siswa kelas 7 di SMP Negeri 1 Lembor. Pada pelajaran prakarya, Aldo mengantuk dan tidur di sepanjang pelajaran. Teman satu bangkunya sudah mencoba membangunkannya. Begitu juga dengan Ibu Helmina yang sudah mencoba membangunkan Aldo. Namun tetap saja tidak ada respon. Pelajaran prakarya pun berakhir. Ibu Helmina bercerita kepada Ibu Dewi tentang kejadian yang terjadi di kelas prakaryanya dan meminta tolong untuk menasihati Aldo. Mendengar cerita Ibu Helmina, Ibu Dewi keesokan harinya langsung menindaklanjuti untuk memanggil Aldo dengan alasan akan meminta bantuan Aldo agar tidak merasa malu dengan teman sekelasnya. Halo Aldo, apa kabar? Kabar baik, Bu. Silahkan duduk, Aldo. Ibu Dewi ingin bercerita sedikit. Baik, Bu. Bagaimana hari-harimu di sekolah, Aldo? Apakah berjalan lancar dan menyenangkan? Lancar, Bu. Namun, kemarin saya tertidur di kelas, Ibu. Tertidur di kelas waktu pelajaran apa, Aldo?
Ketika pelajaran Ibu Helmina, Ibu. Pasti Aldo sangat kelelahan sehingga mengantuk. Apakah teman satu bangkumu tidak membangunkan? Menurut teman-teman sudah, Ibu. Ibu Helmina juga membangunkan saya. Namun, saya sama sekali tidak mendengarnya, Ibu. Kira-kira Ibu ingin tahu mengapa Aldo sangat letih dan mengantuk hari kemarin? Semalam saya bermain handphone, Ibu. Tidak terasa hingga jam 3 pagi. Wah, pasti ada yang seru ya di handphone hingga Aldo lupakan waktu. Seru, Ibu. Namun saya menyesal setelahnya. Menyesal kenapa, Aldo? Saya menyesal karena saya kurang tidur dan tertidur di kelas, Ibu. Padahal pelajaran prakarya adalah pelajaran yang paling saya suka. Saya malu dan merasa bersalah dengan Ibu Helmina. Namun, saya tidak tahu bagaimana cara meminta maaf, Ibu. Aldo, membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan mempertahankan diri adalah hal yang penting. Ibu, tolong bantu saya meminta maaf dengan Ibu Helmina. Baik, Aldo. Apakah kamu masih ingat dengan keyakinan kelas yang telah disepakati? Apakah kamu meyakininya? Ingat, Ibu, yaitu pada saat pelajaran harus fokus dan aktif dalam pembelajaran. Ibu, saya meyakini keyakinan kelas ini. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Bersedia, Ibu. Aldo, apa rencana kamu untuk memperbaiki kesalahanmu ini? Saya akan meminta maaf kepada Ibu Helmina dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan, serta saya akan mengurangi bermain handphone di malam hari. Bagus, Aldo. Kamu telah menyadari kesalahanmu dan mencari solusi dari kesalahanmu itu. Ibu, siapa yang akan mendampingi saya meminta maaf dengan Ibu Helmina? Baik, Aldo. Saya siap mendampingi untuk mempertemukan kamu dengan Ibu Helmina. Baik, Ibu. Terima kasih banyak. Saya janji tidak akan mengulanginya. Dan saya juga akan berbagi cerita dengan teman-teman di kelas agar tidak membuat kesalahan yang sama seperti saya. Luar biasa, Aldo. Saya mendukung langkah baik yang akan kamu lakukan. Ibu Dewi menghubungi Ibu Helmina untuk meluangkan waktunya karena Aldo akan menghadap ke Ibu Helmina untuk meminta maaf. Ibu Helmina bersedia dan akhirnya Aldo meminta maaf secara langsung kepada Ibu Helmina dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Aldo belajar menyadari kesalahannya dan menemukan sendiri bagaimana solusi untuk kesalahan yang telah diperbuat. Pada tahap ketiga restitusi, yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Pada tahap ini, Ibu Dewi menanyakan kepada Aldo, apakah hari-harinya di sekolah berjalan lancar dan mengapa dia tertidur di kelas. Tahap menstabilkan identitas ini tampak pada kalimat ketika Ibu Dewi menanyakan kepada Aldo mengenai hari-harinya di sekolah. Kemudian Ibu Dewi menanyakan kepada Aldo mengapa Aldo terlihat sangat kelelahan dan mengantuk di kelas. Dan Ibu Dewi berkata, Aldo membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan mempertahankan diri adalah hal yang penting. Pada tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Pada tahap ini, Ibu Dewi menanyakan kepada Aldo tentang langkah-langkah restitusi apa yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Tahap ini tampak pada kalimat ketika Bu Dewi berkata, kira-kira Ibu ingin tahu mengapa Aldo sangat letih dan mengantuk hari ini. Kemudian kata-kata, wah pasti ada yang seru ya di handphone, sehingga Aldo lupa akan waktu. Dan bertanya kepada Aldo kenapa Aldo menyesali perbuatannya. Dan bertanya lagi kepada Aldo apa rencana yang akan dilakukan Aldo untuk memperbaiki kesalahannya. Tahap selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan.
Pada tahap ini, Ibu Dewi menanyakan tentang keyakinan sekolah. Apakah Aldo menyadari kesalahannya dan siap meminta maaf? Kemudian, Aldo juga memberikan pembelajaran kepada teman sekelasnya agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Tahap menanyakan keyakinan ini tampak pada kalimat ketika Ibu Dewi berkata, "Baik Aldo, apakah kamu masih ingat dengan keyakinan kelas yang telah disepakati? Apakah kamu meyakininya? Dan jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya?" Nilai kebutuhan yang diperlukan oleh Aldo adalah kebebasan. Posisi kontrol Ibu Dewi adalah posisi manajer. Terlihat dari Ibu Dewi menanyakan tentang keyakinan sekolah yang disepakati, kemudian meminta Aldo memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan, serta meminta maaf kepada Ibu Helmina sebagai bentuk tanggung jawab Aldo untuk memperbaiki kesalahannya, sekaligus memberikan pelajaran kepada teman satu kelas agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Aldo dikuatkan dengan mengembalikan keyakinan sekolah serta motivasi intrinstiknya. Dalam penyelesaian kasus di atas, yang dikuatkan adalah Aldo. Aldo dikuatkan pada keyakinan sekolah yang telah disepakati, yaitu saling menghormati dan menghargai. Aldo dikuatkan setelah dia diberikan tanggung jawab untuk meminta maaf kepada Ibu Helmina dan memberikan pembelajaran kepada teman sekelasnya agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Aldo juga dilatih menjadi manajer bagi dirinya sendiri dan menyadari akan kesalahan yang dibuat, dan dengan tulus bisa menunjukkan perubahan, mengakui kesalahan dan menebusnya. Mengaitkan keyakinan lebih tinggi. Yang mengaitkan keyakinan yang lebih tinggi adalah Ibu Dewi. Ibu Dewi mengaitkan keyakinan Aldo pada keyakinan yang lebih tinggi, yaitu bertanggung jawab, saling menghormati dan menghargai. Ibu Dewi memberikan ruang kepada Aldo untuk berubah melalui bimbingannya, memberikan waktu untuk memperbaiki kesalahan dan bertanggung jawab atas perilakunya melalui pertanyaan yang menggugah Aldo untuk bisa menahan emosi dan ego serta berpikiran terbuka, sehingga ada perubahan sikap menjadi lebih baik yang berasal dari diri sendiri. Semua pihak terpuaskan, mulai dari Aldo, Ibu Helmina, dan Ibu Dewi. Aldo puas karena akhirnya bisa lebih menyadari tanggung jawab akibat perilakunya dan diperlakukan dengan nyaman, tidak dipojokkan. Keyakinan dikuatkan dengan memperoleh pengalaman baru. Ibu Helmina puas karena Aldo akhirnya menyadari kesalahan dan siap memperbaiki kesalahan serta memberikan pembelajaran kepada teman sekelasnya. Ibu Dewi dapat melakukan posisi kontrol manajer, yaitu sebagai mentor, berbuat sesuatu bersama murid, membantu murid mengatur dirinya sendiri melalui bimbingan yang mengarahkan murid menunjukkan perubahan perilaku. Nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah yang dituju dalam kasus ini adalah tanggung jawab dan menghargai. Testimoni dari Aldo. Merasa lega, Ibu Dewi tidak menghukum saya. Saya mensadari kesalahan saya dan akan perbaikinya. Terima kasih Ibu Dewi. Terima kasih. Salam dan bahagia.